Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya bercerita tentang Al-Qur'anul Karim, bagaimana Al-Qur'anul Karim ini sampai kemudian sebuah mushaf yang kita kenal hari ini sebagai Mushaf Utsmani. Jadi Al-Quran itu di zaman Nabi SAW kebanyakan dihafal di dada-dada para sahabat Nabi SAW. Itu yang mayoritas. Walaupun ada orang-orang tertentu, sekitar kurang lebih 40 sahabat Nabi, dijadikan sebagai para pencatat Al-Quran. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Ubay ibn Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak lagi di antara para sahabat Rasul yang dikenal dengan Katibu Wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan Al-Quran di zaman para sahabat itu semua dihafal di dada-dada. Apalagi tidak semua para sahabat itu yang pandai baca tulis gitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja, sehingga tidak banyak yang mencatat. Tetapi kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada peristiwa di mana di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terjadi perang melawan orang-orang murtad. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu. Lah ketika perang melawan Musailamah al-Kadzab yang dikenal dengan perang Yamamah, rupanya banyak yang gugur dalam perang ini para penghafal Quran. Banyak sekali para penghafal Quran yang gugur dalam perang Yamamah ini, sehingga kemudian mengkhawatirkan kaum muslimin kalau seandainya para penghafal Quran itu banyak yang gugur, maka lambat laun Al-Quran itu akan ditinggalkan. Makanya inisiatif Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab di masa kekhilafan Abu Bakar, datang dia kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memberitakan tentang banyaknya para hufaz Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah, dan kekhawatiran Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an akan ditinggalkannya Al-Quran di masa depan. Makanya Umar kemudian meminta Abu Bakar sebagai khalifah kala itu untuk mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf yang pernah dicatat oleh para sahabat. Pada awalnya Abu Bakar menolak karena hal itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tetapi kemudian setelah banyak pertimbangan, akhirnya kemudian Allah pun memberikan hidayah kepada Abu Bakar, meluaskan hatinya dan menerima saran daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lah sejak itulah Abu Bakar Siddiq mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf, lembaran-lembaran catatan-catatan wahyu yang ditulis oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing itu punya catatan. Contoh umpamanya Ali radhiyallahu an itu punya mushaf, punya catatan gitu maksudnya. Tetapi berbeda tartibnya. Jadi kalau Ali itu mencatat wahyu sesuai dengan turunnya Al-Quran. Jadi dicatat surat yang pertama surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surah Al-Alaq, dan surat yang terakhir adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu dalam catatan Ali radhiyallahu anhu.
Kemudian juga di antara sahabat yang lain yang punya mushaf adalah Abdullah bin Mas'ud. Lain yang ditulis Ali, lain pula yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ketika mencatat wahyu, maka dia mencantumkan tafsirnya sekalian. Jadi bukan ayatnya saja, tetapi tafsirnya juga ditulis sama beliau. Berarti berbeda dengan tulisan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga berbeda tertibnya. Kemudian juga di sana ada tulisan Ubay bin Ka'ab dan banyak lagi para sahabat Nabi SAW yang menulis wahyu dari lisan Nabi SAW. Lah, mushaf-mushaf yang di tangan para sahabat itu diminta oleh Abu Bakar, kemudian dikumpulkan menjadi satu, kemudian disimpan sampai masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Maka disimpanlah catatan-catatan yang terkumpul itu oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal, maka diletakkan di rumah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Lah di masa kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jadi Hudzaifah ibn Yaman ketika diutus untuk menyerang Armenia dan juga sebagian penduduk Irak di zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an, terjadi khilaf antar sahabat, khilaf masalah qiraah. Jadi qiraah itu dipermasalahkan sehingga hampir melemahkan pasukan para sahabat ketika berperang melawan Armenia dan juga beberapa tempat di daerah Irak. Akhirnya kemudian Hudzaifah yang mengetahui khilaf yang kuat di antara para sahabat melapor kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, adraka hadhihi al-ummah qabla an yakhtalifu, adrik hadhihi al-ummata qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Katanya Hudzaifah kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman Amirul Mukminin, cobalah temui umat ini sebelum mereka berselisih dalam masalah Al-Quran seperti perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya kemudian Utsman pun memerintahkan 3 sahabat Rasul dan 1 tabi'in untuk mengambil catatan-catatan yang di rumah Hafsah yang pernah dikumpulkan di zaman Abu Bakar, disimpan Umar, kemudian terakhir disimpan di rumahnya Hafsah bintu Umar atau zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman kemudian memerintahkan pertama Zaid ibn Thabit, sahabat Nabi. Kemudian Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi. Kemudian Sa'id ibn al-As, sahabat Nabi. Kecuali 1 orang, Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, ini seorang tabi'in. Kemudian 4 orang ini diperintahkan Utsman ibn Affan untuk menasakh, memindahkan tulisan dari tulisan-tulisan yang dikumpulkan yang ada di tangan Hafsah, kemudian disaring lagi. Disaring itu maksudnya qiraah-qiraah yang syadzah, qiraah-qiraah yang bermasalah, maka akan dibuang kemudian dibakar. Dan qiraah-qiraah yang disepakati dan qiraah yang terakhir dibaca Nabi SAW, itulah yang kemudian ditetapkan oleh Utsman ibn Affan, sehingga kemudian dicetaklah menjadi 7 cetakan, mungkin bahasa kitanya. Kalau zaman dulu kan belum ada cetakan, tetapi disalin menjadi 7 salinan, kemudian dibagikan ke daerah-daerah kaum muslimin untuk menyatukan bacaan supaya tidak berselisih soal qiraatul Quran. Subhanallah, jasa besar Utsman bin Affan berhasil sehingga kaum muslimin tidak ada yang lagi berselisih soal qiraah. Artinya bahwa Utsman sangat berjasa dalam pembukuan Quran ini, sehingga Quran yang kita baca hari ini disebut Rasmu Utsmani. Jadi Utsman itu sampai terbawa-bawa di dalam mushaf namanya. Jadi yang kita baca itu mushaf Utsmani atau Rasmu Utsmani.
Itu secara global sejarah pembukuan daripada Al-Quran. Adapun terkait dengan marhalah ketika pembukuan Al-Quran sampai kemudian sekarang Al-Quran itu enak kita baca. Sebenarnya dulu Al-Quran itu susah untuk dibaca, Bu. Karena marhalah yang pertama ketika penulisan Al-Quran itu tidak ada titiknya. Jadi tidak bisa dibedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana kha, mana za, mana ra, mana shin, mana sin, tidak bisa. Ya. Karena di permulaan pencatatan Al-Quran itu tidak ada titiknya. Jadi susah membedakan shin dengan sin, ra dengan za, ba dengan sa, itu susah gitu ya, karena tidak ada titiknya. Ya. Dan itu para ulama menyebutnya dengan sebutan muhmalah. Muhmalah itu artinya huruf-huruf hijaiyah tanpa titik, itu namanya huruf muhmalah. Kemudian marhalah yang kedua baru kemudian meletakkan titik yang disebut dengan mu'jamah. Makanya ada qiraah muhmalah, ada qiraah mu'jamah. Artinya mulai dikasih titik sehingga dibedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana kha, mana shin, mana za. Jadi dibedakan tuh antara ra dengan za, shin dengan sin, ta dengan sa, itu akhirnya ketahuan gitu ya dengan diletakkannya titik-titik itu. Kemudian marhalah yang ketiga baru kemudian diletakkan syakal. Diletakkan syakal itu artinya diletakkan ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, ada sukun. Mulailah Al-Quran mudah dibaca. Kemudian marhalah yang terakhir, marhalah yang keempat, memasukkan ulumul arabiyah ke dalam Al-Quran. Jadi dimasukkanlah ilmu bahasa Arab ke dalam Al-Quran. Ilmu bahasa Arab itu ya terkandung padanya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu nazam, ilmu badi', ilmu ma'ani, macam-macam pokoknya yang terkait dengan balaghah gitu ya. Ilmu bahasa Arab ini akhirnya dimasukkan ke dalam Al-Quran sehingga tahu ujung harokat yang dibaca, apakah dhammah, apakah fathah, apakah kasrah, apakah dia rafa, apa nasab, apa jar, apa sukun gitu, jazm, sehingga mulai teranglah sehingga mudah untuk dibaca. Dan yang memasukkan ilmu ulumul arabiyah ke dalam Al-Quran itu adalah yang mengasasnya Ali radhiyallahu anhu. Karena ada kisahnya begini. Jadi zaman Ali radhiyallahu anhu itu ada seseorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini suatu ketika pulang ke rumahnya, kemudian dia mendengar anaknya membaca Al-Quran salah baca gitu ya. Akhirnya terpikir, ini kalau anaknya saja salah padahal anaknya orang Arab, sementara di zaman Ali radhiyallahu anhu itu banyak orang-orang ajam, orang-orang asing yang bukan Arab masuk ke dalam Islam. Bagaimana pula dengan mereka? Akhirnya kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an supaya menjelaskan memasukkan ulumul arabiyah ke dalam ulumul Quran. Akhirnya kemudian kata Abul Aswad Ad-Du'ali, ya Amirul Mukminin, sekarang Islam sudah berkembang, banyak orang-orang asing masuk dalam Islam, sementara mereka berbeda dengan kita, tidak paham bahasa Arab. Bagaimana kalau seandainya kita ganti harakat Al-Quran itu, bukan hanya diganti, maksudnya dijelaskan ujung-ujung harakatnya itu, apakah dia fa'il, apakah dia maf'ul gitu ya, apakah dia mudhaf, dan begitu seterusnya. Jadi akhirnya kemudian mulailah ditertibkan harakatnya dan dimasukkan ulumul Quran ke dalam Al-Quran, sehingga sempurnalah ilmu rasmi namanya ya, ilmu tulisan, dengan dari awal tidak adanya titik, kemudian yang kedua adanya titik, kemudian yang ketiga adanya harakat, kemudian yang terakhir masuknya ulumul arabiyah ke dalam ulumul Quran. Lah di sana juga ada ulumul Quran itu yang berkaitan dengan qiraah. Ya, berkaitan dengan qiraah. Kalau itu kan dengan tulisan. Ya, yang tadi itu bicara tentang tulisan, bukan bicara tentang qiraah. Lah ada lagi dalam Quran itu namanya ilmu qiraah, beda dengan ilmu rasmi. Ya, ilmu qiraah sendiri gitu ya. Lah ilmu qiraah ini yang pertama kali meletakkannya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Jibril
mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu, maka Jibril menggunakan qiraatus sab'ah, qiraah yang 6 gitu ya, qiraah yang 6. Kenapa demikian? Karena orang Arab itu bukan satu. Orang Arab itu banyak, Bu. Maksudnya banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku. Samalah kita di Indonesia ini kan, bahasa orang Batak beda dengan bahasa orang Padang, bahasa orang Padang beda dengan orang Jawa beda dengan orang Sunda, Sunda beda dengan Madura, Madura beda dengan apa namanya Alor apa gitu ya. Jadi banyak perbedaan. Jadi di Arab juga bukan satu kabilah, berkabilah-kabilah, sehingga lahjahnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Makanya kemudian Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ata ahruf, 7 ahruf, maksudnya 7 lahjah menurut lahjah Arab. Dan ini pernah ada sebuah peristiwa. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar Hisham, salah seorang sahabat Rasul, membaca Al-Quran. Menurut pandangan Umar itu salah. Alasannya karena yang didengar dari Rasul tidak seperti itu bacaannya gitu ya. Akhirnya kemudian Umar pun membawa Hisham ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Hisham, bacalah Al-Quran. Maka Hisham pun kemudian membaca Al-Quran. Kemudian Rasul mengatakan, begitulah Al-Quran yang diajarkan Jibril kepadaku. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, kau Umar, baca sekarang. Maka Umar pun membaca Quran yang berbeda tentunya lahjahnya dengan lahjahnya Hisham. Tetapi Rasul mengatakan, begitu juga engkau wahai Umar, bacaan lahjahmu sama seperti lahjah yang diajarkan Jibril kepadaku. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa aku telah menerima Al-Quran itu dalam sab'atu ahruf, 8 lahjah, 7 lahjah ya, 7 qiraah itu bahasa kitanya. Tapi kemudian berkembang ya, dari qiraatus sab'ah menjadi qiraatu asyarah gitu ya, namanya qiraah banyak akhirnya karena berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pula ilmu qiraahnya. Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran itu ada 2 ilmu yang disisipkan ke dalamnya. Pertama ilmu rasmi, yang kedua ilmu qiraah. Makanya kan qiraah macam-macam Bu ya, ada qiraah qaulun, ada qiraah apalagi itu, macam-macam qiraah ya. Karena bagaimanapun di zaman dulu sendiri berbeda-beda cara pengucapannya antar satu daerah ke daerah yang lainnya. Contoh umpamanya orang-orang Basrah, mereka mengambil qiraahnya Abi Amr dan juga Ya'qub. Kemudian orang-orang Kufah, mereka mengambil qiraahnya Hamzah dan juga Asim. Kemudian orang-orang Syam, mereka mengambil qiraahnya Ibnu Amir. Kemudian orang-orang Mekah, mereka mengambil qiraahnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan orang-orang Madinah lebih kepada mengambil qiraahnya Nafi' dari Abdullah ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang menggeser Ya'qub dengan qiraah Al-Kisai, dan begitu seterusnya. Pokoknya banyaklah ulumul Quran ini kalau kita pelajari. Intinya bahwa Al-Quran itu ada 2 ilmu yang terkait dengannya. Pertama ilmu rasmi, ilmu tulisan ya, yang kedua ilmu qiraah, ilmu qiraah, bagaimana cara membaca lahjah di dalam Al-Quran. Sehingga ibu jangan heran kalau seandainya ada orang yang membaca kok aneh, wadduha dibaca wadduhe umpamanya kan, ya itu ada qiraahnya kan, dan itu tidak disalahkan. Yang menyalahkan itu karena tidak paham ilmu qiraah, sehingga seolah-olah itu salah gitu ya, padahal dia yang jahil ya. Taib, itu diantara sekilas pandang soal pembukuan Al-Quran dan ilmu Al-Quran yang terkait dengan Al-Quran itu sebagai faedah saja. Kita masuk pada bab tentang beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala mengatakan seorang muslim beriman bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci dari Allah yang telah diturunkan kepada manusia terbaik, Rasul pilihannya, Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Artinya bahwa Al-Quran itu bukan satu-satunya kitab yang diturunkan Allah. Sebelumnya sudah ada kitab-kitab yang diturunkan Allah.
Di sana ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Di sana ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Di sana ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam. Dan sebelum daripada 4 kitab ini, Taurat, Zabur, Injil dan Quran, ada yang disebut dengan suhuf, lembaran-lembaran. Tidak disebut namanya, cuman suhuf. Ya, kononnya 100 suhuf yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, 50 suhuf kepada Nabi Syith, 30 suhuf kepada Idris, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan 10 suhuf kepada Nabi Musa. Ada yang mengatakan suhuf Musa itu maksudnya Taurat, tapi ada juga yang mengatakan suhuf sendiri, Taurat sendiri. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa kitab-kitab langit itu banyak, Bu ya. Ya, bukan hanya Al-Quran, di sana ada suhuf, di sana ada Taurat, di sana ada Zabur, di sana ada Injil, di sana ada Al-Quran. Adapun perbedaannya tentu berbeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Contoh umpamanya kitab Zabur. Kitab Zabur itu tidak bicara tentang masalah hukum-hukum. Jadi dalam kitab Zabur tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan di situ. Jadi Zabur itu isinya hanya mawaid, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan gitu ya, membangkitkan orang untuk ibadah, raqaiq untuk melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Tidak seperti Al-Quran, ada hukum sholatnya, ada hukum zakatnya, ada puasanya, hukum-hukum macam-macam lah di Quran itu dicantumkan. Tapi Zabur tidak ada. Zabur itu hanya sifatnya mawaid saja. Kemudian adapun dengan Taurat dan Injil, Taurat dan Injil atau dibahasakan perjanjian lama dengan perjanjian baru, ya kan? Kalau Taurat perjanjian lama, kalau Injil perjanjian baru, ya istilahnya seperti itu. Lah, ada yang mengatakan bahwa Taurat itu lebih lengkap dari segi hukum-hukum yang dicantumkan di situ dibandingkan dengan Injil. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Dan ingat bahwa Injil tidak menghapus Taurat. Ya. Jadi Taurat sendiri, Injil juga sendiri. Tidak dengan kedatangan Injil kemudian Taurat dihapus, dan Taurat pun tidak bisa menghukumi Injil. Itulah bedanya Al-Quran, Injil dan Taurat. Ya, Quran itu dijadikan muhaiminan, dijadikan hukum bagi yang ada di Taurat ataupun yang ada di Injil. Tetapi sesama Injil dan Taurat tidak saling menghukumi dan tidak saling menghapus gitu ya. Nah, itulah bedanya Al-Quran, karena Al-Quran satu kitab, satu-satunya kitab yang lengkap, yang memansuh kitab-kitab sebelumnya dan menghukumi kitab-kitab sebelumnya. Maka disebut muhaiminan, ya kan, menghukumi kitab-kitab sebelumnya dari Taurat, Zabur dan Injil. Dan kita tahu bahwa kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran banyak sekali tahrif, penyimpangan. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran sendiri kan. Allah mengatakan yuharrifunal kalima'an an mawadhi'i. Mereka orang-orang Yahudi itu memasukkan perkara-perkara yang di luar dari Taurat ke dalam Taurat, begitu juga orang-orang Nasrani. Dan kalau kita melihat ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang sedikit kita bercerita ya, ketika Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dikepung oleh tentara orang-orang Romawi, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Isa tidak jadi dibunuh. Bahkan Isa diserupakan, kemudian Isa diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Lah, ketika sebelum Isa diangkat, Bu, Isa itu kan berada di tengah-tengah murid-murid pilihannya. Di tengah-tengah murid pilihannya. Dan Isa sebelum diangkat itu berwasiat kepada mereka untuk menyebarkan ajaran dia, ajaran Injilnya kepada umat-umat di beberapa tempat berdasarkan orang-orang pilihan Nabi Isa bin Maryam atau disebut dengan Hawariyun, suruh melanjutkan dakwahnya dan menyampaikan ajaran dakwahnya ke berbagai macam tempat. Lah, dari situlah kemudian dari murid-murid Isa bin Maryam, ya, karena kan semuanya kan berbeda-beda pengetahuan satu dengan yang lainnya, maka terciptalah dari murid-murid Isa bin Maryam ini 4 Injil yang disepakati, ya kan, namanya Injil Matta, kemudian ada namanya Injil Markus, ada namanya Injil Yohanna, ada namanya Injil Lukas gitu ya. Ini 4 Injil disepakati karena tertulis di zaman Isa bin Maryam sudah diangkat ke langit, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing murid-murid Isa ini sehingga masing-masing muridnya yang berbeda-beda tempat ini akhirnya menulis Injil. Kononnya mereka mengambil dari ajaran Isa bin Maryam, ya, walaupun sebenarnya Injil itu kemudian oleh murid-murid dan murid-murid setelahnya,
Ya, setelah kemudian 200-300 tahun setelah wafatnya Isa, bermunculan Injil-Injil yang kemudian sampai mencapai 40 Injil lebih, walaupun disepakati 4 ya, Mata, Markus, Lukas, Yohanna, apalah namanya ya. Intinya bahwa inilah murid-murid Isa yang kemudian meneruskan ajaran Isa bin Maryam. Tapi kemudian setelah 200-300 tahun setelahnya, maka terjadilah banyak penyimpangan dan banyak perkara-perkara luar dimasukkan ke dalam kitab Injil. Kenapa? Karena Injil dan Taurat, Al-Quran menyebutnya fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Beda dengan Al-Quran, langsung Allah katakan hudan lil muttaqin. Quran sendiri adalah hudan, petunjuk gitu ya. Beda ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil fihi, di dalamnya. Kalau Allah menyebutkan Quran, ya satu Quran itulah petunjuk gitu ya. Sehingga kemudian ada sisi celah, kemudian orang-orang kemudian memasukkan paham-paham di luar daripada Injil ke dalam Injil, di luar paham Taurat ke dalam Taurat. Nah, begitu sejarahnya ya, wallahu alam ya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin keotentikan Al-Qur'an tidak sebagaimana jaminan keotentikan kitab-kitab sebelumnya, apalagi kalau seandainya cerita Taurat. Cerita Taurat di zaman Nabi Uzair gitu kan. Taurat itu kan ketika penyerangan Baitul Maqdis ataupun Palestina oleh tentara Bukhtun Nasr, Tauratnya hilang ya. Taurat yang disimpan oleh Uzair itu entah kemana hilang ya. Ada yang mengatakan rusak sehingga kemudian banyak yang tidak bisa dipahami. Makanya kemudian Bani Israel meminta kepada Nabi Uzair untuk dibacakan Taurat kepada mereka. Sementara Taurat yang aslinya sudah tidak ada lagi, sudah banyak rusak gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Uzair, dia sanggup menghafal Taurat lewat hafalannya. Akhirnya kemudian Bani Israel terkagum-kagum dengan Uzair. Akhirnya belakangan pun mereka menuhankan Uzair, sehingga Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah, dan berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah, karena mampu menghafal Taurat yang Musa sendiri tidak sanggup menghafalnya. Dari sinilah maka hulunya orang-orang Yahudi kepada Uzair. Lain pula kemudian orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan wallahu alam gitu ya, bahwa ada seseorang namanya Paulus atau yang lainnya, kemudian mulai asalnya Yahudi, kemudian tanasar, pura-pura masuk Nasrani, kemudian merusak ajaran Isa bin Maryam, sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa adalah satu di antara 3 Tuhan, ataupun ada yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Mulailah tersesat kaum Nasrani dari ajaran Nasraninya. Tetapi walaupun demikian masih ada Nasrani-Nasrani yang lurus di zaman itu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan di zaman Rasul sendiri ada namanya Waraqah ibn Naufal, seorang Nasrani yang lurus gitu ya. Ketika kemudian dihabarkan kepada Waraqah bagaimana Nabi SAW berjumpa dengan Jibril, maka Waraqah langsung membenarkan, ya, karena kelahiran Nabi SAW dan kemunculan Nabi SAW sudah tertera dalam Taurat dan Injil, dan itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Bayangkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dulu Madinah nggak ada orang Yahudi. Lalu dari mana datangnya Yahudi? Ada yang mengatakan ketika Bukhtun Nasr menyerang Palestina, maka banyak kemudian orang-orang Yahudi yang pergi minta suaka, kemudian sampai di Yathrib atau disebut dengan Madinah. Ada juga yang mengatakan ketika terjadi perang Persia dan Romawi, kemudian kekalahan orang-orang Yahudi, akhirnya mereka pun meminta suaka dan sampailah ke Yathrib atau Madinah. Kenapa Yathrib yang dituju? Kenapa nggak tempat lain gitu kan? Secara ekonomi kan Yathrib tidak bagus gitu. Lain dengan Yaman, lain dengan Syam. Rupanya karena mereka sudah membaca dalam kitab-kitab mereka bahwa di tempat itulah tempat hijrah Nabi, dan akan lahir seorang Nabi yang mereka sangka Nabi itu dari Bani Israel. Sudah ratusan tahun mereka menunggu Nabi-Nabi itu. Rupanya Nabi itu datang bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Maksudnya orang Arab. Dari situlah hasadnya orang-orang Yahudi ke dalam Islam. Intinya bahwa keautentikan Al-Quran tidak diragukan lagi. Al-Quran itu akan dijaga, pertama karena Allah yang menjaganya. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Kemudian dijaga oleh para hufad, para hafazatul Quran. Karena Quran itu mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Artinya orang mudah baca Quran. Orang belum balik saja, lihat imam-imam madhab belum balik sudah hafal Quran. Tapi tidak ada ceritanya orang mampu menghafal Taurat, mampu menghafal Injil seperti orang Islam
menghafal Quran di mana semua orang bisa menghafal Quran asal ada kemauan. Ya, kita lihat di pondok-pondok tahfidz Al-Quran, orang-orang yang hafal Quran sampai 30 juz berserak di mana-mana kan, karena menunjukkan bahwa Quran itu dijaga oleh Allah lewat para penghafal Quran, sehingga kalau ada satu huruf bergeser dari tempatnya langsung ketahuan, sehingga mereka tidak bisa menyimpangkan Al-Quran dari segi lafaz. Akhirnya kemudian mereka pun menyesatkan orang dari segi makna, karena lafaznya tidak bisa dirubah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan sejaga-jaganya bagaimana keautentikan Al-Qur'an yang berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Qur'an, kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan peringatan. Karena dalam Al-Quran itu ada isinya larangan, ada perintah gitu ya, ada targhib, ada tarhib. Ya, ada al-wa'du wal wa'id, ada ancaman, ada juga kabar gembira. Itulah isi Al-Quran secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sungguh kamu sebelum kami wahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Maka semua isi Al-Quran itu indah, kisah-kisahnya semuanya indah. Ya, walaupun orang sehebat apapun mendongeng, mengkisah gitu, sebutkan kisah apa saja. Negeri kita kan banyak kisah bu ya. Ada kisah maling kundang ya kan, ada kisah apa lagi itu yang dikutuk-kutuk itu macam-macam lah. Yang saya ingat maling kundang saja ya. Tangkuban perahu dikutuk jadi perahu katanya. Macam-macam lah cerita-cerita, saya tak hafal. Sehebat apapun kisah-kisah, cerita-cerita dongeng dalam negeri ini, tidak bisa mengalahkan indahnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu Allah yang menceritakan, sehingga syarat pelajaran dan syarat ibrah dan juga pelajaran faedah-faedah yang luar biasa yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita gitu ya. Karena Al-Quran itu dijadikan undang-undang untuk diamalkan untuk kehidupan kedamaian kehidupan kita di dunia dan di akhirat ya. Jadi Quran itu memiliki kisah-kisah yang luar biasa. Qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, qasasul man qablana, kisah-kisah orang sebelum kita, baik orang baiknya atau orang jahatnya seperti Qarun, Fir'aun, Namrud dan yang semisalnya, itu semua diceritakan dalam Al-Quran sebagai ibrah dan pelajaran bagi yang membacanya, khususnya kita kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada, maksudnya Al-Quran, dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Artinya begini bu, Quran itu solusi. Apapun permasalahan ibu, pasti setiap orang itu kan punya masalah bu, itu semua solusinya dalam Al-Quran. Sebutkan masalah apa saja, semua solusi dalam Al-Quran. Quran itu solusi. Makanya Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian bermasalah dengan sebuah permasalahan, syai'un di sini fi syai'in nakirah tufidul umum, maksudnya masalah agama kah, masalah dunia kah, kalau ingin selesai kembalikan kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul, sunnah Nabi SAW. Karena Rasul mengatakan, innama utitu al-kitab wa mislahuma, telah diberikan kepadaku Alkitab dan yang semisalnya, maksudnya sunnah Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitabi wa ya'fu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hei ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani,
Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, maksudnya Rasulullah, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Quran yang kamu sembunyikan, isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah bedanya Quran dengan umat-umat sebelumnya, karena Quran itu lengkap, Bu. Bahasa saya itu dari 104 kitab ini, suhuf, itu tercantum di dalam ayat yang sering Ibu dengar, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung suhuf, baik suhuf Ibrahim, suhuf yang awal-awal ataupun suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Maksudnya begini, Bu, Allah turunkan kitab langit itu 104. Dari 104 itu Allah gabungkan dalam satu kitab namanya Taurat. Kemudian dari 100 kitab dan Taurat itu Allah Subhanahu wa taala gabungkan dalam kitab namanya Injil. Kemudian dari Injil itu yang tergabung padanya Taurat, kemudian suhuf-suhuf termasuk juga Zabur di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala gabungkan dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mencakup semua kitab-kitab langit. Bahkan ada surat yang ada dalam Quran tidak ada dalam kitab-kitab langit, seperti surah Al-Fatihah atau awakhir surah Al-Baqarah, itu tidak ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, karena itu khususnya bagi umat Islam yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadi Quran itu kalimat yang lengkap sekali. Jadi rugi kalau orang mengaku Islam, berkitabkan Al-Quran, kemudian tidak paham pula dengan Qurannya, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famanittaba hudaya fala yadillu wa la yasqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Quran itu hidayah, hidayah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dan Hawa, "Qulna ihbitu minha jami'ah." Turun kalian semua, ya Adam, wahai Hawa, iblis, dari sorga ini ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sampai petunjukku ke bumi dan dia mengikuti petunjukku, maksudnya apa petunjuk di sini? Yang siapa yang mengikuti fala khaufun, tidak akan takut, wa lahum yahzanun, dan tidak akan sedih hati. Kata para ulama, yang dimaksud petunjuk yang Allah turunkan ke bumi ketika menurunkan Adam, Hawa dan iblis, artinya Allah akan mengutus para utusan dari kalangan para nabi dan rasul dan kitab-kitab yang turun dari langit atau disebut dengan kutubus samawat. Allah utus para nabi, diturunkan padanya suhuf seperti Syith, Idris, Ibrahim, kemudian Musa. Itulah petunjuk. Kemudian Allah turunkan Taurat dan juga Nabi Musa sebagai utusannya. Itulah petunjuk. Siapa yang ikut Nabi Musa dan Taurat di zamannya, selamat dia. Kemudian Musa meninggal, datang Zabur dengan Daud yang ditunjuk oleh Allah untuk memegang Zabur. Siapa yang ikuti Zabur dan Daud, maka itulah petunjuk di zamannya, sampai kepada Isa dan Injilnya. Siapapun yang mengikuti Isa dan Injilnya di zamannya, maka selamat. Maka era mereka sudah lewat, masuklah era kenabian Rasul kita Muhammad SAW dengan Al-Quran yang di tangannya. Maka siapapun yang mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ku tinggalkan kepada kalian dua perkara, siapa yang mengikutinya tidak sesat kalian selamanya, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian juga Allah mengatakan, innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia
yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Artinya bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita dengarkan ketika menjadi menjadi makmum dalam solat, atau yang dibaca imam, tidak ada satupun ayatnya mengajarkan kebatilan. Tidak ada. Bahkan satu ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain pun tidak ibu dapati. Karena Allah mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Quran itu bukan datang dari Allah tapi datang dari selain Allah, kau akan dapati banyak kontradiktif di dalamnya, perselisihan dalamnya. Masa ayat satu bertentangan ayat yang lain? Tapi rupanya karena datang dari Allah, satu Quran tidak ada yang bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Luar biasa, ya. Dan itu menunjukkan apa? Keautentikan Al-Quranul Karim, sehingga Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaga Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kitab ini mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan beberapa hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku dikaruniakan Al-Quran dan yang semisalnya, maksudnya sunnah. Apa bedanya Quran dengan sunnah? Kalau Quran itu mutawatir, tidak ada satupun ayat yang diteliti. Jangan pula ibu meneliti ayat, ayat 2 surah Al-Baqarah diperselisihkan para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Nah, itu jahil nggak tahu Quran tuh ya. Nah, jadi jangan disamakan ayat dengan hadis. Kalau hadis ya, kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang mutawatir, ada yang ahad, ya wajar. Tapi Quran tidak. Quran itu datang dari Allah mutawatir, datang dari Allah kepada Jibril, datang dari Jibril kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada umatnya. Beda dengan hadis Nabi SAW, harus diteliti dulu. Apalagi di zaman setelah banyaknya para pemalsu hadis, maka harus diteliti oleh para ulama pakar, sehingga bisa menyaring mana hadis yang dhaif, mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang ahad, mana yang mutawatir, mana yang begitu seterusnya, ya kan? Kemudian Allah juga, Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau orang yang mengajarkan Al-Quran. Begini bu, dahsyatnya Al-Quran ini luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi SAW, maka di Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi Sayyidul Lailah, pemimpinnya malam-malam, malam terbaik dari seluruh malam dalam setahun. Bayangkan bu, Al-Quran mengangkat derajat Jibril, mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mengangkat derajat bulan, dan juga mengangkat derajat hari, derajat malam. Coba ibu bayangkan, kalau seandainya Al-Quran itu masuk di dada-dada ibu semuanya, apa tidak diangkat derajat ibu? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengeluh kepada gubernur Mekah gara-gara ditinggalkan daerahnya dan mengatakan, hei, kau tinggalkan Mekah, siapa yang menggantikan kamu di Mekah? Kata Umar. Itu di zaman Khalifah Umar. Maka gubernur Mekah mengatakan, kuwakilkan kepada wakilku namanya Abdurrahman ibn Abzah, atau dikenal dengan Ibnu Abzah. Katanya Umar, siapa Ibnu Abzah itu? Saya nggak kenal. Kata gubernur Mekah, itu dulunya budakku merdekakan. Kata Umar, apa nggak ada orang merdeka? Kenapa kau cari mantan budak dijadikan wakilmu? Kata gubernur Mekah begini, Amirul Mukminin, kamu tidak tahu siapa Abdurrahman ibn Abzah ya? Abdurrahman ibn Abzah itu alim di kitabillah, orangnya alim dalam Quran, pakar dalam Quran, ahli faraid, kalau berhukum dengan hukum keadilan. Ketika mendengar
bahwa Ibnu Abza pakar dalam Quran, Umar pun terdiam. Tiba-tiba dia mengatakan, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar ucapan Rasul. "Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yad'al akharin." Sungguh terkadang Allah mengangkat sebuah kaum dengan Al-Quran ataupun menghina kaum dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu mengangkat pelakunya. Makanya kalau seandainya Jibril terangkat dengan Quran, Rasul terangkat dengan Quran, bulan Ramadan terangkat dengan Quran, Lailatul Qadar terangkat dengan Quran, maka ibu pun akan terangkat dengan Quran jika khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ibu mau belajar atau mengajarkan Al-Quran, itu sebaik-baik manusia itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian Rasul mengatakan, la hasada illa fisnataini. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad, iri yang dibenarkan kecuali dalam dua perkara, yaitu seseorang yang dikaruniai Al-Quran lalu membacanya di waktu malam dan siang, dan seseorang yang dikaruniai harta kemudian dia infakkan hartanya di waktu siang dan juga malam. Jadi hasad itu boleh, tapi pada perkara yang dua ini saja. Tapi ini sebenarnya ulama tidak menyebutnya hasad, tetapi ghibtah namanya ya. Jadi kalau ibu punya kawan kok cerdas, kawan itu di samping ibu tuh kawannya cerdas, hukum apa saja bisa jawab, bisa fikih, bisa tauhid, bisa apa saja dia bisa jawab kan. Kemudian ibu iri, ya Allah saya ingin seperti dia. Itu bukan hasad ghibtah, hasad yang dipuji karena ibu berlomba-lomba dalam kebaikan. Beda kalau ibu begini, kapanlah itu yang pandai itu kejeduk kepalanya gitu ya. Kenapa? Biar error isi kepalanya, biar dia paling bodoh di sini. Nah, itu sudah hasad Bu ya. Niat supaya kejeduk kepala kan, supaya error otaknya kemudian hafalannya hilang. Jadi ibu orang paling pandai, itu hasad namanya. Ya, hasad itu seperti itu. Dia tidak bisa memperbaiki dirinya, tetapi dia mencela orang lain. Karena begini Bu, terkadang kalau orang itu iri sama orang, hakikatnya orang itu tidak punya keutamaan yang dimiliki orang lain. Jadi ibu tenang saja, kalau ada orang yang hasad sama ibu itu, hakikatnya dia tidak punya yang ibu punya. Ya, dia tidak punya yang ibu punya. Kan banyak orang tukang kritik-kritik gitu Bu ya. Nah, karena hasad ngeritiknya. Oh ini harusnya begini, harusnya begitu, pendidikan itu harus begini, sekolah harus begini, begitu, macam-macam gitu. Ini nggak beres. Giliran dia yang megang belum tentu bisa juga Bu ya. Artinya apa? Terkadang orang hasad itu karena tidak punya kelebihan pada orang lain sehingga dia hasad. Ya. Harusnya bersyukur. Orang yang ghibtah itu orang yang bersyukur, bergembira ketika tetangganya, ketika kawannya bahagia. Ya. Jadi kalau ibu tengok tetangga nih baru beli mobil, ikut senang Bu. Ya. Tengok tetangga bangun rumah, ikut senang gitu ya. Tengok rumahnya lantainya sudah 2-3, ikut senang. Begitu harusnya. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah renggang-renggang dia ngajak saya jalan ke Barelang gitu ya. Daripada bayar kan enak yang gratis gitu ya. Jadi ada harapan-harapan, bukan kemudian tensinya makin naik gitu ya kan. Beli mobil satu naik lagi darahnya kan, tingkat naik lagi darahnya. Akhirnya ketika kemudian nikmat sempurna pada tetangganya, ibu yang tidak sempurna otaknya. Ya kan, error kan gitu. Nengoknya kawannya kok makin ini, kok saya makin terjun gitu ya. Makanya kenapa di sini tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang, kepada orang yang ya memang dia pakar Quran, kapan ya seperti dia, atau orang yang dermawan kaya, aku pun kalau punya uang inginlah kayak dia. Itu namanya ghibtah berpahala Bu, ya kan. Kemudian juga hadis Nabi SAW mengatakan, ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiyah minal ayati ma mithluhu amana alaihi bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhallahu ilayya farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tiada seseorang nabi pun melainkan telah diberi ayat-ayat mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, yang dengannya manusia akan beriman.
Dan sesungguhnya yang dikaruniakan kepadaku itu berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Ingat bahwa mukjizat Al-Quran itu mukjizat yang paling agung di antara mukjizat para nabi yang Allah anugerahkan kepada para nabi sebelum Nabi SAW, karena mukjizat itu berakhir dengan wafatnya para nabi, tapi Al-Quran tidak berakhir dengan wafatnya Nabi SAW. Dan yang terakhir kata mu'alif, laukana Musa au Isa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'ani. Kalau sekiranya Nabi Musa atau Isa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan lagi kecuali harus mengikutiku. Dari sini bahwa setelah Al-Quran diturunkan, kemudian Nabi ditutup dengan kenabian, Rasul kita Muhammad SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggalku, maka siapapun Yahudinya, siapapun Nasraninya yang mendengar kedatangan Rasul SAW dan Quran yang diturunkannya kemudian tidak beriman, maka dipastikan dia menjadi penduduk jahannam. Wallahu a'lam. Yang ini berdasarkan riwayat hadis Nabi SAW.